5 hal kenapa bisa gagal di SB Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamal Nan. Oke, di video kali ini saya akan membahas kepada teman-teman yaitu 5 hal ataupun 5 pengalaman saya pribadi yaitu kenapa bisa gagal di SB Pro. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Di sini saya bukan untuk mengajarin ataupun menjadi mentor teman-teman. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya. Oke, kenapa bisa gagal di SB Pro itu yaitu pengalaman pribadi saya itu yaitu yang pertama tidak punya guru ataupun tidak punya mentor yang jelas, yaitu cuma sibuk-sibuk mendengar yaitu cuma belajar dari teori-teori orang-orang yang ataupun speaker-speaker yang enggak jelas ataupun dari orang-orang suhu-suhu yang hanya itu dia cuma ujungnya menjual kelas ataupun menjual aplikasi, yaitu dia hanya untuk menambah pengikut, dia hanya untuk menambah jam tayang sehingga tidak punya mentor yang jelas. Yang kedua, tidak menganggap ini sebuah pekerjaan ataupun tidak menganggap SB Pro ini bisa menghasilkan. Jadi sebagai ini dianggap ini sebagai hobi. Jadi kalau misalnya kita mau serius ini anggaplah ini sebagai yaitu bisa menghasilkan. Jadi kita serius dalam bidang SB Pro ini. Jangan nanti lagi adamu buka FB-nya, lagi nggak ada mu nggak buka-buka, lagi ada mu update statusnya. Jadi misalnya kita itu nggak fokus ini bisa pekerjaan ini, berarti nggak betul-betul ya lagi ada paket buka FB-nya gitu. Maksudnya kita harus jalan itu secara profesional, konsisten, dan komitmen. Dan yang ketiga, kita harus fokus pada sistem. Sistem apa? Kita harus fokus pada sistem yang betul-betul ya. Jadi misalnya yang sudah diajarin oleh senior yang sistem yang pasti. Jangan nanti buka SB kita lihat yang bukan ataupun kita nggak fokus buka SB itu seperti orang-orang mata keranjang ya, orang tanya lihat ini buka lagi padahal dia konten belum konten aja belum upload tapi udah buka yang lihat yang bukan itu maksudnya. Terus yang keempat yaitu orang yang belajar no action. Ya, ini sering saya alami itu secara pribadi ya. Sering kita bisa belajar aja, tapi tidak pernah praktek. Pingin prakteknya waktu sempurna, kapan jadinya? Jadi kita harus ilmu ada sedikit praktek, berbagi ilmu yang kita pelajari berbagi. Jangan seperti orang yang belajar pengen berenang, orang pengen berenang tapi dia cuma belajar teori tentang berenang tapi dia tidak pernah praktek berenang. Saya itu kurang yakin kalau dia itu bisa berenang kalau cuma praktek teori cara berenang. Jadi kita butuh praktek, sedikit ada ilmu praktek, sedikit ada ilmu berbagi. Yang kelima yaitu berhenti terlalu cepat. Bisa diartikan ini putus asa. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemula ini wajar saja itu view kita sedikit ataupun yang like yang komen itu sedikit, itu wajar. Kita ini sebagai pemula. Jadi jangan putus asa. Yang penting kita tetap konsisten. Jangan cepat, jangan nanti sedikit misal view udah dari kemarin gitu biar aja. Yang penting kita masih dalam proses. Itu. Mungkin kita sebagai orang Islam itu ya kita harus jangan lupa berdoa, yang penting usaha, belajar, jangan pantang menyerah itu. Mungkin itu aja dari saya, itu 5 tip ataupun 5 yaitu alasan kenapa saya sebagai pemula itu enggak sukses. Coba komen ataupun like teman-teman, apa pernah mengalami hal yang pernah saya alamin. Mungkin sekian saja. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.